Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini kita akan membuat video tentang media tanam tomat yang akan kita tanam. Ini salah satu bahannya, ini kohe kambing yang sudah kita tumbuk secara manual. Nanti kita campurkan dengan ini tanah bekas tanaman cabai yang sudah kadaluarsa, kita olah kembali. Nah, ini sebelah kanan tadi ini koi kambing yang sudah ditumbuk. Nah, ini yang sudah kita tanam 2 hari yang lalu, tomat. Kita akan nanam tomat, teman-teman. Nah, kebetulan ini kemarau ya, berapa minggu nih tidak pernah ada hujan, sehingga tanaman rentan dengan akan kekeringan. Nah, itu ada yang mati satu, kering karena kepanasan. Nah, ini kita kembali ke bahan yang kita siapkan. Nah, ini sebelahnya ini kompos hasil dari kita membersihkan rumput, kita tampung, kita busukkan kurang lebih 2 bulan sepertinya kemarin ya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai campuran. Ini kohe kambing yang kita tumbuk manual. Apa sebab kita tumbuk, haluskan? Karena ketika nanti kita campur dengan bahan-bahan yang lain, kohe ini mudah larut di tanaman. Kompos tadi kita cencang-cencang, teman-teman, haluskan karena sedikit menggumpal. Ini kebetulan tanah ini bekas kita nanam cabai, sehingga ini kita tidak campur lagi dengan sekam
cukup kita campur dengan kompos, ditambah kohe kambing nanti dengan dolomit. Nah, ini komposnya kita taburkan biar merata. Kita aduk-aduk teman-teman. Nah, kemudian kita taburkan kohe kambing, kohe yang sudah kita haluskan tadi. Taburkan hingga merata. Kemudian kita tambahkan kapur dolomit. Karena kebetulan ini tanah bekas tanam sebelumnya, sehingga perlu kita taburkan dolomit. Kita aduk. Kita menanam tomat nih cukup di halaman rumah ya teman-teman, di pekarangan, memanfaatkan pekarangan yang ada keuntungannya juga kita berkebun di lingkungan rumah. Satu, karena kita intent tiap hari kita bisa lihat, tidak perlu jauh-jauh kita
pergi berkebun, dan kita bisa manfaatkan limbah-limbah rumah tangga untuk kita manfaatkan jadi pupuk tambahan. Jadi waktunya pun kita tidak mengganggu waktu kerja kita, karena setiap saat kita bisa lakukan, bisa kita gunakan waktu kita untuk merawat tanaman yang kita tanam. Nah, ini polybag, kebetulan polybag bekas tanam sebelumnya kita manfaatkan kembali. Tanah yang sudah kita olah kita masukkan dalam polybag. Namun sebelumnya saya menggunakan ini sabut kelapa. Jadi di bagian bawah itu kita masukkan sabut kelapa. Fungsinya apa? Karena ketika ada sabut kelapa di bawah polybag itu tempat bersarangnya cacing tanah. Karena pengalaman kemarin saya gunakan ini, begitu saya bongkar ternyata banyak cacing tanah di bawahnya, yang menandakan bahwa tanah tersebut menjadi subur ya teman-teman. Makanya saya menggunakan sabut kelapa, dan kebetulan sabut kelapa juga kita tidak beli. Ini merupakan limbah yang ada di pasar. Kalau di pasar menjadi limbah ya teman-teman, dibuang. Nah, kita ambil, kita manfaatkan untuk media tanam. Juga sedikit menghemat tanah ya, kalau kita menggunakan sabut kelapa. Ya teman-teman, mohon dukungannya untuk like, subscribe, serta menekan tombol loncengnya. Video yang kami buat ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe. Kita bisa berkebun cukup di rumah dengan menggunakan pekarangan yang ada. Sabut kelapanya cukup kita cabik-cabik menggunakan tangan teman-teman. Jadi jangan sabut kelapa yang utuh, kita perlu sedikit haluskan sedikit dengan menggunakan tangan. Cukup dengan dicabik-cabik saja, ditarik-tarik. Kedua juga sabut kelapa tuh dia bisa menyimpan air, sehingga kelembapannya
bisa terjaga teman-teman. Mantap.